Selamat datang di channel Planet Internet. Dan admin mengucapkan salam sehat selalu. Untuk para sahabat semuanya. Sebelumnya jangan lupa like dan subscribe. Agar admin lebih bersemangat untuk update. Edisi ini hanya upload untuk hari Sabtu dan Minggu saja ya, terima kasih. Sebelum masuk ke dalam alur ceritanya, jangan lupa duduk yang cantik dan siapkan kopi manisnya. Supaya lebih asik menikmati ceritanya. Kali ini admin akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Istriku Adalah Seorang Bos Besar episode 7. Pada episode sebelumnya diceritakan Pak Stanley yang baru keluar dari penjara akibat kasus suap itu melihat kondisi rumahnya begitu tidak terawat menjadi sedih. Apalagi kondisi keluarganya juga begitu mengenaskan. Pak Stanley kini merasa sangat bersalah karena telah membuat keluarganya menjadi menderita. Namun itulah akibat dari orang yang serakah demi kepentingan pribadi, rela untuk menindas orang keci. Dan di saat Pak Stanley sedang duduk di rumah sambil merenungkan akibat dari perbuatannya itu, tiba-tiba seorang tamu dengan membawa sebuah mobil mewah memasuki halaman rumahnya yang kini tampak tidak mewah lagi karena sudah tidak terawat dengan baik. Dan dari dalam mobil itu keluarlah seorang laki-laki dengan pakaian perlente, sepertinya dia adalah seorang bos besar. Melihat kedatangan dari orang kaya itu, Pak Stanley pun segera menemuinya. Selamat siang, apakah benar ini rumahnya dari Pak Stanley? Tanya laki-laki itu. Iya benar, saya sendiri Pak Stanley. Kalau boleh tahu siapa ya Bapak ini? Dan ada keperluan apa Bapak ingin mencari saya? Tanya Pak Stanley. Perkenalkan, nama saya adalah Pak Rocky. Kedatangan saya ke tempat ini sebenarnya ingin mengajak kerjasama dengan Pak Stanley, kata laki itu yang ternyata bernama Pak Rocky. Mendengar hal ini maka Pak Stanley pun menjadi heran. Di mana di saat dirinya sudah hancur ternyata masih ada orang yang mau mengajak kerjasama. Oh terima kasih Pak Rocky, mari silahkan masuk dulu, kita bicarakan di dalam saja. Maaf kalau keadaan rumah saya sedikit tidak terawat, kata Pak Stanley, lalu mereka pun masuk ke ruang tamu. Ya meskipun dulu rumah itu begitu mewah, namun kini kondisinya benar-benar tidak terawat. Banyak beberapa cat di dalam rumah mewah itu sudah terkelupas. Ya beginilah kondisi saya sekarang ini, jadi Bapak maklum saja karena saya sekarang sudah tidak memiliki apa-apa lagi selain rumah ini, bahkan untuk merawat rumah saja saya tidak mempunyai biaya merawatnya, kata Pak Stanley. Tidak apa-apa Pak, saya sudah mengerti bagaimana kondisi Bapak sekarang ini setelah semua aset Bapak disita oleh negara karena kasus itu, kata Pak Rocky. Mendengar hal ini Pak Stanley pun menjadi heran bagaimana orang ini bisa mengetahui kalau dirinya serta sejarah kehancuran bisnisnya. Berarti Pak Rocky sudah mengetahui bagaimana saya mengalami kehancuran bisnis ya? Tanya Pak Stanley. Bukan cuma itu saja Pak. Bahkan saya juga tahu siapa yang ada di balik semua ini, kata Pak Rocky. Mendengar perkataan ini, maka Pak Stanley pun menjadi semakin terkejut. Ternyata di balik semua itu ada yang membuat dirinya hingga seperti ini. Maksud Pak Rocky, apakah ada orang yang dengan sengaja ingin menjatuhkan saya dan bisnis saya? Tanya Pak Stanley dengan penuh rasa penasaran.
Bukan itu saja Pak, bahkan semuanya saya mengetahuinya, maka dari itu kedatangan saya ke tempat ini ingin mengajak Bapak untuk membalasnya. Bukannya Bapak ingin supaya aset-aset Bapak kembali? Tanya Pak Rocky. Hah, Bapak mau membantu saya untuk merebut kembali semua aset-aset bisnis saya? Bagaimana caranya Pak? Saya sekarang sudah tidak memiliki apa-apa lagi untuk bisa menebus semua aset-aset saya yang sudah disita oleh negara, kata Pak Stanley dengan nada bersemangat. Gampang saja itu, saya bisa membantu Pak Stanley untuk kembali berjaya lagi. Namun dengan syarat bahwa Pak Stanley mau membantu saya juga, kata Pak Rocky. Boleh Pak, kalau memang saya bisa membantu Bapak, apapun akan saya lakukan asal bisa kembali memiliki aset-aset lama saya, kata Pak Stanley. Oke, saya akan bantu Pak Stanley untuk meraih posisinya lagi dan mengembalikan aset-aset Pak Stanley. Begini Pak, saya memiliki beberapa bisnis di bidang industri kimia. Untuk sementara saya akan meminta Pak Stanley sebagai pimpinan di sana. Dan saat ini saya juga sedang mempunyai saingan berat di bidang industri kimia. Nah, karena itu saya ingin supaya Pak Stanley untuk membantu saya supaya saingan saya itu tidak maju dalam pengembangan industri kimia. Apalagi saya tahu bahwa Pak Stanley masih mempunyai banyak kenalan orang-orang di pemerintahan. Pasti itu tidak sulit untuk Pak Stanley kembali melobi orang-orang di pemerintahan itu. Bagaimana, apakah Pak Stanley sanggup? Tanya Pak Rocky dengan tersenyum tipis. Ya, di balik senyum tipis dari Pak Rocky ini mempunyai maksud yang tersembunyi. Setelah diam sejenak berpikir, maka Pak Stanley pun menyanggupinya. Baik Pak Stanley, begini sebenarnya saingan bisnisku itu adalah PT Indo Chemical Industry. Dan pemilik dari perusahaan inilah yang telah membuat Pak Stanley hancur semua bisnisnya, kata Pak Rocky. Mendengar hal ini maka Pak Stanley kembali dibuat bingung. Dirinya selama ini tidak pernah mempunyai masalah dengan perusahaan besar itu untuk bersinggungan dengan sang pemilik multi perusahaan di balik PT Indo Chemical Industry saja. Dirinya akan berpikir dua kali karena siapa yang tidak mengenal dengan konglomerat nomor wahid di negeri ini. Bahkan untuk seorang pengusaha yang levelnya di atas dirinya saja akan berpikir jika berani menjegal sang konglomerat besar itu. Maaf Pak Rocky, bukannya saya tidak sanggup, tapi apa yang Pak Rocky katakan tadi itu sepertinya saya sedikit bingung. Selama ini saya tidak pernah mempunyai masalah dengan pemilik perusahaan PT Indo Chemical Industry ini. Bagaimana mana mungkin kalau pemilik perusahaan itu yang membuat saya hancur seperti sekarang ini? Tanya Pak Stanley dengan raut muka yang masih bingung. Sedangkan Pak Rocky yang mendengar hal ini tertawa kecil. Pak Stanley, asal Bapak ketahui saja ya. Bukannya Pak Stanley dahulu pernah ingin membeli sebuah tanah di lokasi dekat pantai itu? Kata Pak Rocky sambil menyebutkan nama pantai di mana Pak Stanley dulu ingin membeli tanah itu. Bahkan dengan cara kotor pun berani dilakukan. Mendengar hal ini Pak Stanley kembali teringat tentang hal itu. Maksud Pak Rocky apa ya? Memang dahulu saya ingin membeli tanah itu karena saya tertarik dengan view-nya begitu bagus jika akan dibangun untuk hotel, namun pemiliknya tidak mau menjualnya.
Memangnya kenapa dengan tanah itu dan apa hubungannya dengan kehancuran bisnis saya, tanya Pak Stanley. Pak Stanley, Bapak ini adalah seorang pengusaha besar, masak Pak Stanley tidak pernah mendengar dengan nama Ervina Puspitasari Kirana, tanya Pak Rocky. Mendengar pertanyaan itu sontak saja Pak Stanley kaget. Siapa pengusaha yang tidak mengenal dengan nama konglomerat besar di negeri ini? Nama Ervina Puspitasari Kirana adalah orang nomor satu pengusaha pemilik multi perusahaan. Semua pengusaha besar akan memberikan penghormatan jika bertemu dengan sosok besar pengusaha. Nomor satu itu, dirinya saja yang seorang pengusaha tidak pernah bisa langsung bertemu dengan. Sosok pengusaha besar itu hanya nama saja yang diketahuinya. Ya, siapa Pak yang tidak mengenal dengan orang nomor satu pengusaha besar itu? Lalu apa hubungannya dia dengan kehancuran dari bisnis saya ini, Pak? Tanya Pak Stanley. Melihat Pak Stanley yang masih tidak paham, maka Pak Rocky pun menjelaskannya. Begini Pak Stanley, tanah yang ingin Bapak beli di pinggir pantai itu adalah tanah dari Ervina. Itu, makanya sampai kapanpun Pak Stanley akan melawan pengusaha besar itu supaya mau menjual tanahnya, sama saja dengan bunuh diri. Apalagi saya tahu bahwa Pak Stanley telah membayar para preman untuk menteror keluarga mereka. Jelas saja Pak Stanley akan dengan mudahnya dihancurkan bisnisnya. Keluarga mereka jangan pernah berani untuk memprovokasi sama dengan bunuh diri jika berani menyentuh keluarga mereka dengan cara kotor. Walau bagaimanapun juga keluarga mereka sudah banyak mengangkat derajat orang-orang kecil. Melawan keluarga mereka berarti sama saja kita melawan gunung. Yang pasti orang-orang kecil dan masyarakat pasti akan membelanya, kata Pak Rocky. Mendengar hal ini terlihatlah perubahan wajah dari Pak Stanley. Diam-diam hatinya menjadi ciut, ternyata selama ini yang dihadapinya itu adalah orang kuat. Nomor satu di negeri ini, pantas saja hanya dalam waktu tidak lebih 1 minggu saja dirinya bisa dijatuhkan dengan mudah. Ternyata orang yang telah diintimidasinya itu adalah orang yang paling dihormati oleh para pengusaha besar di negeri ini. Lalu bagaimana cara saya untuk mampu melawan perusahaan PT Indo Chemical Industry di belakang? Nya sudah pasti adalah orang yang kuat, kata Pak Stanley dengan nada putus asa. Pak Stanley tidak perlu ragu, kita tidak akan berhadapan langsung dengan mereka. Pak Stanley cukup melobi saja orang-orang pemerintahan dengan cara halus supaya semua tender dari pemerintahan dilimpahkan ke perusahaan yang nanti Pak Stanley pimpin. Dengan begitu mereka pasti tidak akan mengetahuinya, dan jika ini berhasil, maka saya akan memberikan aset perhotelan saya kepada Pak Stanley. Jadi Pak Stanley akan memiliki lagi bisnis di bidang perhotelan, kata Pak Rocky. Mendengar iming-iming seperti itu, Pak Stanley pun tergiur meskipun dirinya masih merasa trauma dengan kejadian masa lalu di mana orang yang diintimidasi itu ternyata adalah sosok paling dihormati oleh para pengusaha besar di negeri ini. Namun karena keserakahan Pak Stanley itu, maka tawaran dari Pak Rocky pun diterimanya. Baiklah Pak Rocky, saya akan coba untuk mengerjakannya. Semoga kali ini saya lebih berhati-hati dalam melobi orang-orang di pemerintahan supaya tidak sampai ketahuan lagi,
kata Pak Stanley. Baiklah kalau begitu, saya mohon pamit dahulu. Oh iya, besok saya akan kirimkan beberapa tukang untuk membersihkan dan memperbaiki rumah Pak Stanley. Untuk masalah biayanya Pak Stanley tidak perlu untuk menanyakannya, semua akan saya tanggung, kata Pak Rocky lalu segera meninggalkan rumah Pak Stanley. Sedangkan di sisi lain, seperti biasa Aristia setiap sore hari mengajari kedua anaknya itu keterampilan ilmu bela diri. Ya, Aristia juga berharap bahwa anak-anaknya mempunyai paling tidak sedikit keahlian seni bela diri supaya dapat menjadi modal untuk mempertahankan diri dari tindakan kejahatan. Sebagai mantan pimpinan geng preman, paling ditakuti kemampuan teknik bela diri maupun teknik penggunaan senjata tajam dan senjata api. Kemampuan Aristia sudah tidak diragukan lagi. Berbekal kemampuan itulah dirinya menjadi besar dan ditakuti oleh para preman. Jadi tidak heran jika semua preman akan sangat menunduk jika mendengar nama besar Aristia waktu itu. Sebagai seorang ayah yang mantan preman, pastinya tidak luput mempunyai musuh. Oleh karena itu Aristia yang melihat kedua anaknya sudah mulai besar, maka Aristia berusaha untuk mengajarkan sedikit teknik bela dirinya kepada kedua anaknya itu. Ya, meskipun teknik menggunakan senjata api tidak diajarkan, namun Aristia mengajarkan bagaimana menghadapi jika ada orang yang mengancam dengan menggunakan senjata tajam. Aristia memang tidak mau mengajarkan bagaimana menggunakan senjata tajam maupun senjata api, karena Aristia tidak mau anak-anaknya mengetahui bagaimana latar belakang dari papanya yang selama ini diketahui oleh Daniel dan Mala bahwa papanya itu adalah seorang nelayan saja. Aristia memang selalu menutup rapat rahasia dirinya di masa lalu, baik kepada istri dan anak-anaknya maupun kepada banyak masyarakat di sekitarnya. Hanya orang-orang tertentu saja yang mengetahui siapa Aristia ini di masa lalunya. Ervina yang melihat suami dan kedua anaknya sudah mulai kelelahan karena berlatih, maka Ervina pun segera membawakan makanan serta minuman yang tadi siang dibuatnya itu. Sudah latihannya, sekarang istirahat dulu, ini mama buatkan kue untuk kalian semua, kata Ervina. Melihat istri dan ibunya membawakan kue dan minuman, maka Aristia dan kedua anaknya pun segera berlari menuju ke rumah joglo yang ada di halaman belakang rumah mereka itu. Kehidupan keluarga Aristia dan Ervina ini benar-benar sangat harmonis, di mana mereka selalu memberikan support satu sama lainnya. Hal ini bahkan membuat para tetangga merasa iri, di mana kehidupan dari keluarga itu selalu menunjukkan kebahagiaan meskipun mereka hidup dengan sederhana, jika dibandingkan dengan para tetangganya, di mana sekarang semua para tetangga sudah mempunyai mobil dan rumahnya juga sudah banyak yang dibangun dengan mewah. Namun keluarga dari Aristia dan Ervina ini kondisinya tetap saja seperti dahulu, rumah pun tidak pernah dibangun lebih bagus. Namun keasrian dari rumahnya masih tetap terjaga seperti dahulu. Bahkan para tetangganya sudah banyak yang mencoba untuk merayu keluarga Aristia dan Ervina ini untuk membangun usaha seperti halnya mereka. Bahkan ada yang mau membantu dengan modalnya sendiri.
Tapi semua itu selalu ditolak dengan halus oleh keluarga Aristia dan Ervina. Ya, para tetangga itu tidak ada yang pernah mengetahui bahwa keberhasilan mereka semua menjadi pengusaha kecil dan menengah itu karena usaha dari Ervina yang meminta kepada salah satu anak perusahaannya untuk membantu kepada para tetangganya supaya bisa menjadi pengusaha kecil sendiri. Bahkan sekarang sudah banyak dari para tetangganya itu yang mempunyai usaha berskala besar. Semua ini adalah berkat bantuan modal tanpa bunga dari salah satu anak perusahaan Ervina, sehingga mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat yang ada di sekitar rumah tinggal Ervina. Itulah cerita istriku seorang bos besar episode 7. Bagaimana kelanjutannya? Saksikan terus dan jangan lupa subscribe dan klik tanda lonceng agar tidak ketinggalan episode selanjutnya. Akhir kata, admin mengucapkan banyak terima kasih kepada para sahabat semuanya.